Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala mulki yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rabbish li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatika wa syahid lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa salawati Muhammad bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam Senin, malam yang ke-10 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 bulan September 2023. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hadir bersama dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan, yaitu kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini jadi wasilah kita semua ditetapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga berlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat dan kepada segenap umat yang hingga akhir zaman. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Pak Ustaz Fakhrul Razi, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah, Pak RW Mujum, dan Bapak hadirin jamaah al-ittihad yang sama-sama dimuliakan Allah. Seluruhnya mohon maaf nih suaranya agak serak-serak gitu. Mudah-mudahan semuanya kita berikan kesehatan. Malam hari ini agak spesial karena kita berada di bulan Maulid, bulan dilahirkannya Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kalender sekarang baru tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Tapi walaupun sekarang baru tanggal 10, ini di beberapa tempat sudah semarak, sudah mulai banyak yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita khususkan malam kecintaan kita kepada Kanjeng Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bahas kecintaan kita kepada Rasul, kita termasuk orang-orang dicintai oleh Rasul, dan kita mudah-mudahan bisa bersanding bersama dengan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Muncul pertanyaannya, jadi kenapa di bulan Maulid ini ada bulan Maulud, ada Maulid, ada Milad gitu. Ini sebenarnya dari sisi bahasanya saja. Ada Maulid, ada Maulud, ada Milad. Kalau Milad hari jadi, hari dilahirkan. Kalau Maulid waktu dilahirkan, hari kelahiran. Kemudian ada Maulud yang dilahirkan, asalnya dari kata awalan. Yang dilahirkannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kapan dilahirkannya? Ke bulan Maulid. Oleh karena itu peringatan Maulid Nabi biasanya dilaksanakan di bulan Maulid, di bulan Maulid. Nah, ini penting bagi kita umat Islam untuk mengetahui tentang ini. Ada hadis qudsi gini. Hadis qudsi mengatakan laulah kalama khalaqtu aflah. Laulah ya Muhammad lama khalaqtu aflah. Kalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad. Sampai 2 kali Allah mengatakan, kalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Bayangkan Pak, kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, tidak akan ada alam semesta ini.
Berarti tidak akan ada kita kalau tidak ada Kanjeng Nabi. Gak bakalan ada Pak RT kalau tidak ada Kanjeng Nabi. Gak bakalan ada Pak Ustadz, gak ada bakalan bapak-bapak semuanya kalau tidak ada Kanjeng. Gak bakalan ada alam semesta ini kalau tidak ada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sudah sepantasnya dan sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur ketika bulan Maulid datang, maka tanamkan rasa kecintaan kita. Makanya malam hari ini saya agak spesial. Kita ingin membawakan cinta kepada Nabi agar menanamkan rasa cinta ini dalam diri kita, menanamkan rasa cinta ini dalam keluarga kita, dan menanamkan rasa cinta kepada seluruh warga masyarakat. Kenapa kita harus mencintakan yang Nabi? Karena alasan gini. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi mi waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Bayangin Pak, katakan ini Nabi, tidak termasuk yang sempurna imannya kalau kita cinta sama orang tua atau cinta sama anak atau cinta kepada semua manusia melebihi cinta kita kepada Rasul. Kita cinta gak sama orang tua? Wajib cintanya kita kepada orang tua. Harus kudu mesti kita cinta kepada orang tua. Tapi jangan sampai cintanya kepada orang tua mengalahkan cinta kita kepada Rasul. Jadi kalau dibandingkan tuh harus lebih cinta kepada Rasul daripada ke orang tua. Ini jangan dipotong, ini bahaya nih kalau dipotong. Bisa-bisa jadi viral sepotong nanti. Kita cinta gak sama anak? Cinta, harus, wajib kudu cinta kepada anak. Tapi jangan sampai cinta kita kepada anak mengalahkan cinta kepada Rasul. Kenapa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya. Tidak akan sempurna iman kita kalau kita cintanya kepada Rasul kalah sama kita cintanya kepada manusia yang lain. Oleh karena itu jangan biarkan kalah cinta kita kepada Rasulullah SAW oleh dengan yang lain. Dalam hari ini ada kegiatan main bola, ada main bola apa namanya? Persija. Kalau bagi yang cinta bola lebih mengalahkan aja daripada naik meninggalkan nonton bola. Padahal cinta kita kepada Rasul harus lebih cinta kepada. Karena apa? Tidak sempurna imannya kan. Kalau cinta kita kalah, kalau kita cinta kalah daripada yang lain. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah, mari kita sama-sama menanamkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncul pertanyaan bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasul. Sebelum kita mengetahui tanaman cinta kita kepada Rasul atau bagaimana menanamkan cinta kepada Rasul agar konsekuensinya kita dicintai oleh Rasulullah SAW, maka kita harus tahu dulu kita cintanya kepada Rasul cinta apa. Karena cinta itu terbagi tiga. Nanti kita bisa kaji bersama. Yang pertama ada hubus syahwat. Yang kedua ada hubus syafaqah. Yang ketiga ada hubus ta'zim. Kira-kira cinta kepada Nabi cinta yang mana? Cinta karena syahwat, cinta karena sayang, atau cinta karena mengagungkan? Ini beda Pak. Buktinya dari ketiga cinta itu berbeda. Sebagai contoh, cinta terhadap syahwat. Syahwat itu biasanya akan berubah. Misal contoh, tahun berapa ya mulai ada HP itu kan? Mulai ada HP tahun berapa ya? 2000-an lah ya. Tahun 2000-an ada HP. Wah, dulu ketika tahun 2000 pede banget. Kita pegang HP yang gede itu, yang kayak handy talkie ya, yang kayak sekarang tuh yang dipakai HT yang ada antenanya. Kita udah pede banget, daplok di situ, ada seneng banget ketika dulu.
Bahkan bergeser tuh Pak, bergeser. Kalau cinta karena syahwat biasanya mengalami usang dan lusuh. Saat itu iya, cintanya kepada HP tersebut. Nah, memang baru keluar, kan ada Motorola ya, Ericsson ya, Siemens, ya, Siemens dulu aku pernah punya tuh, Siemens. Dan itu pasti akan berubah, Nih handphone hari ini nih, sekarang nih, mungkin 10 tahun ke depan handphone kita akan jadul. Benar nggak Pak? Handphone yang tahun dulu itu yang hanya ringtone, hanya beberapa aja udah kayak hebat banget. Sekarang sudah berubah, Masya Allah. Nah, kalau cinta didorong oleh rasa syahwat, pasti akan usang, pasti akan hilang, pasti akan habis. Saya mah cinta sama seorang perempuan karena cantik selamanya apa? Pasti akan berubah. Saya mah cinta sama perempuan karena rambutnya hitam selamanya apa? Enggak. Kita aja dulu hitam, sekarang sudah mulai banyak berubah jadi putih. Itu loh Pak. Saya mah cinta karena bodinya saja. Bodi berubah nggak? Berubah. Saya cinta sama kulitnya yang kuning langsat. Berubah nggak? Berubah. Sekarang dulu kuning langsat, sekarang udah keriput. Berubah. Kalau cinta karena didorong oleh rasa syahwat, pasti akan hilang, pasti akan usang. Pertanyaan saya, kita cinta kepada Nabi cinta karena syahwat atau bukan? Bukan. Karena kalau kita cinta kepada Nabi karena syahwat, akan hilang cinta kita. Yang kedua ada hukum syafaat, cinta karena sayang. Seorang anak terhadap orang tua sayang nggak? Orang tua terhadap anak sayang nggak? Sayang. Seorang orang tua terhadap anak, ketika anaknya main hujan-hujanan, ketika anaknya main sesuatu yang membahayakan, main pisau atau apa, kira-kira orang tuanya marah nggak? Kenapa marah? Saking sayang. Punya anak perawan yang sedang-sedangnya berangkat jam 9 malam, pulang jam 3 pagi, kira-kira malah nggak? Kenapa? Karena sayang. Seorang bapak sayang terhadap anaknya, seorang anak sayang terhadap ibunya, itu adalah hubus syafaat. Karena ada peribahasa, segalak-galaknya harimau tidak akan menerkam anaknya. Kenapa? Karena Allah titipkan rasa sayang di harimau tersebut. Walaupun binatang buas, tapi terhadap anaknya dia nggak akan berani menerkam. Karena Allah menitipkan rasa syafaat, rasa sayang. Pertanyaannya, kita sayang tak kepada Nabi? Sayang, tapi sayangnya kepada Nabi bukan sayangnya seorang anak terhadap bapak, bukan sayang seorang bapak terhadap anak. Tapi yang lebih pas cinta kita kepada Nabi itu adalah hubbul ta'di, cinta karena mengagungkan. Seorang murid terhadap gurunya bukan cinta karena syahwat, karena saking mengagungkan. Seorang santri terhadap kiainya bukan karena sayang, tapi karena penghormatan. Kita punya sama cinta kepada Nabi, cinta yang mendalam, cinta yang teramat sangat kita cinta kepada Nabi. Saking sayangnya kepada Nabi, setiap sholat kita nggak pernah luput dari membacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Terus itu dibaca setiap sholat. Saking sayangnya kepada siapa? Kepada Nabi. Padahal kita belum pernah bertemu dengan Nabi, belum pernah melihat kepada kanjeng Nabi, belum pernah berjumpa dengan kanjeng Nabi, tapi sayangnya kita melebihi orang yang pernah ketemu kali itu. Sayang dan cintanya kita melebihi dari apapun. Betul. Oleh karena itu di awal tadi
Barang siapa yang cinta kepada Nabi mengalahkan cinta kepada yang lain, tidak termasuk sempurna imannya. Oleh karena itu malam hari ini kita ingin menunjukkan rasa cinta karena takdir, karena cinta karena mengagungkan syiar kanjeng Nabi dengan cara melaksanakan kegiatan malam hari ini, dengan cara bersilaturahmi, dengan cara duduk bareng mencari ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau bicara enak ya enakan di rumah, itu loh, nyamanan di rumah. Tapi karena kita ingin menunjukkan rasa cinta kepada kanjeng Nabi, maka kita mau duduk bersama, hadir bersama setiap malam Senin di majlis al-ittihad ini. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ketika kita tadi kalau ditanya, kalau anak kita nanya, kita cinta kepada Nabi, cinta. Cintanya cinta apa tadi Pak? Cinta tadi. Jadi jangan lagi ditanya, cinta apa? Pokoknya cinta banget gua mau dengar. Ya cintanya cinta apa? Kita bisa jawab, cintanya kita karena takdim, karena mengagungkan. Kalau sudah mengagungkan tidak peduli jarak, betul nggak? Tidak peduli tempat, tidak peduli dalam kondisi apapun, cinta dan sayang nggak bakalan terhalang oleh apapun. Oleh karena itu, yuk bulan Maulid ini sekarang tanggal 10, yuk kita mulai tanamkan rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya? Kalau tadi pertama ditanya, apa alasan kita harus cinta pada Nabi? Agar kita sempurna iman. Yang kedua, kita cinta pada Nabi, cinta karena mengagungkan. Yang ketiga, mana buktinya? Mana buktinya bahwa kita cinta kepada kanjeng Nabi? Dalam salah satu kitab yang populer, dalam kitab Nasoiyul Ibad dikatakan, Sikul mahabbah fi talafi khisalin, kebenaran cinta yang sejati itu dibuktikan dengan 3. Ini nanti kita tinggal buktikan sendiri seberapa besar cintanya kita kepada Nabi. Katakan di Nabi ada 3 bukti. Kalau memang kita benar cinta kepada kanjeng Nabi, kalau memang benar cinta kepada sesuatu, buktikan dengan 3. Yang pertama, ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia akan memilih ucapan yang disampaikan oleh kekasihnya ketimbang ucapan yang lain. Dia akan memilih apa yang diucapkan oleh kekasihnya daripada ucapan yang lain. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah kanjeng Nabi mengucapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dibiarkan oleh Nabi sekalipun, dijadikan sumber hukum bagi kita. Karena kauliyahnya, fi'liyahnya, takriyahnya itu dijadikan sebagai sumber hukum al-hadith namanya. Makanya ada yang disebut dengan sunnah kauliyah, ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah, ada yang disebut dengan sunnah takririyah. Ada yang ucapan Nabi, ada yang perbuatan Nabi, ada yang pembiaran Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, dia akan memilih ucapannya ketimbang yang lain. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Al-Hadis. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah labdun munazalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah lafaz atau wahyu firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang membacanya jadi ibadah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi. Kalau memang cinta kepada Nabi, maka cintai Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Nabi, seberapa banyak kita membaca Al-Quran.
Makanya bulan Maulid bulannya Al-Quran, karena bulan untuk menunjukkan rasa cinta terhadap Al-Quran, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, yakhtar kalam habibi ala kalam Rasul. Dia akan memilih apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi ketimbang ucapan yang lain. Katakan Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib, bahkan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai ke liang. Selama kita masih hidup, jangan karena tuanya kita belajar, karena kita masih diberikan kesempatan belajar oleh Allah masih hidup. Oleh karena itu belajar bukan hanya sejak saat ini, mulai sejak buayan kita dilahirkan sampai ke akhir hayat. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, baru berhenti kita belajar. Oleh karena itu orang yang suka ngaji, orang yang suka ta'lim, orang yang suka belajar, itu menunjukkan rasa cintanya kepada kanjeng. Yang pertama. Yang kedua, ayah taro majalisata habibi ala majalisati ghairi. Yang kedua, bukti cinta kepada kanjeng Nabi itu adalah dia lebih memilih majlis atau tempat yang dicintai oleh Nabi ketimbang majlis yang saya tanya, kira-kira tempat apa yang dicintai oleh Nabi? Majlis taklim, majlis ilmu, majlis silaturahmi, majlis dzikir, majlis apa lagi Pak? Majlis tempat berkumpulnya orang-orang soleh, majlis yang di dalamnya ada anak-anak yang majlis yang di dalamnya ada anak-anak yang sedang mencari ilmu. Itu tempat-tempat yang dicintai oleh Nabi. Oleh karena itu Pak RW rajin banget menghadiri kegiatan taklim. Karena apa? Cintanya Pak RW pada Nabi melebihi daripada yang lain. Alhamdulillah. Oleh karena itu dia akan memilih majlis-majlis yang dicintai oleh Nabi. Oh iya, sekarang ada kegiatan taklim di Al-Ittihad. Dia akan menghilangkan, akan menunda agenda-agenda yang lain. Dan dia akan memilih kegiatan ngaji ketika yang lain. Sebagai bukti apa? Cinta kita kepada kanjeng. Saya tanya Pak, kira-kira kalau lagi ngaji, pegel apa enggak Pak? Pegel Pak. Buktinya pegel apa? Duduknya aja udah berapa kali macam Pak duduk. Sudah biasa kiri kanan. Yang paling enak yang ada senderan deh. Sender kanan, sender kiri, atap kanan, atap kiri. Tapi itulah rasa cinta kita pada kanjeng Nabi. Pegel dikit mah wajar lah. Betul nggak Pak? Ngantuk dikit mah ya wajar lah. Capek dikit mah ya wajar lah. Yang penting dia ridho. Mau capek, mau lelah, mau suntuk, tetap aja hadir. Dan nggak ngerti, mau ngerti nggak ngerti bukan masalah ngertinya, yang penting duduknya aja sudah ada betul. Apalagi kalau duduk ngerti, apalagi kalau duduk ngerti dan diamalkan, apalagi kalau duduk ngerti diamalkan dan mengamalkan kepada yang lain. Oleh karena itu yang Allah perintahkan itu Pak, bukan pinternya. Makanya kata Allah, tolabul ilmi, carilah bukan harus pinter Pak. Cari ilmu. Kalau harus pinter bahaya Pak. Orang gak bakal ngaji lagi. Sekali ngaji udah pinter gak bakal lupa. Yang kemarin itu gak Pak? Tapi bukan itunya Pak. Yang dilihat apanya Pak? Hadirnya. Yang dilihat tuh carinya, upayanya yang dilihat. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Ketika di masjid ada kegiatan, ayo hadir di masjid. Di musola ada kegiatan yang lain, hadir di musola. Di tempat-tempat yang majlis itu ada silaturahmi, ada perkumpulan. Bukan hanya perkumpulan pengajian, perkumpulan di RT, perkumpulan di RW, perkumpulan di masyarakat. Itu juga majlis yang disukai oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, orang yang hadir di majlis taklim, orang yang hadir di majlis ilmu, orang yang suka hadir dalam kegiatan masyarakat, wujud cinta kepada ayah taro majalisata habibi ala majalisata ghairi.
dia akan lebih milih majlis tempat yang dicintai oleh Nabi ketimbang majlis-majlis yang ada nggak Pak kegiatan yang lain yang bareng hari ini? Ada kegiatan A, B, C, D dan seterusnya. Tapi saya malah lebih memilih ini. Alhamdulillah, berarti rasa cinta dan mahabbah kita lebih tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ayah ridho habibi ala ridho ghairi. Dia akan ridho terhadap kekasihnya ketimbang yang lain. Saya tanya Pak, kalau sholat Jumat kira-kira ngantuk nggak Pak? Aduh, Masya Allah. Ngantuknya di sholat Jumat itu lebih berapa kali lipat daripada yang lain. Benar nggak Pak? Masya Allah itu ngantuk. Tapi nggak apa-apa, berangkat aja. Masalahnya sholat Jumat ngantuk dan nggak ngantuk, yang penting aja di masjid. Gak usah ridho dia. Ya banyaknya ridho digemrongin nyamuknya karena Allah. Ya jauh ridho berjalan kakinya. Katakan yang Nabi man tatahhara fi baiti tsumma madu ila baitin min buyutillah ya dia fadilatan min faradillah kana subhatuhu taqutul khati wa ta'darud. Barang siapa yang bersuci dari rumah. Di sini makanya kalau mau ke masjid, kalau mau ke mushola sebaiknya berwudu dulu. Kalau mau datang ke majlis taklim, majlis ngaji, majlis zikir, wudu dulu. Kalau kita mau ke masjid, wudu dulu, walaupun di jalan batal. Apa-apa. Yang penting wudu dulu. Katakannya Nabi mantatoharo dalam bahasa yang hadis yang lain, barang siapa yang berjalan kemana? Ila baitin, ke rumah. Rumah siapa? Rumah di antara rumah-rumah Allah, min buyutillah. Maka setiap langkahnya, maka kanat khutwatuhu, ada setiap langkahnya Allah kasih dua. Yang pertama takhutul khati'ah. Yang pertama Allah hapuskan derajat, Allah hapuskan dosanya. Allah hapuskan dosanya. Yang kedua wa tarfa'u darajah, Allah angkat derajatnya. Orang yang selalu berangkat nikrih-ngeriyuh, melangkahkan kaki ke masjid, ke mushola, ke tempat majlis zikir, majlis ilmu dan seterusnya, setiap langkahnya, langkah pertama Allah hapuskan dosanya, langkah kedua Allah angkat derajatnya, hapus dosanya, angkat derajatnya. Berarti semakin jauh semakin banyak pahala. Di sini kalau sholat ke masjid mushola, masjid mana? Kira-kira berapa meter, berapa langkah? Pakai motor, berarti berapa kali putaran ban? Iya. Berapa langkah, berapa putaran ban? Maka setiap langkah itu Allah hapuskan dosa. Masya Allah. Jadi semakin banyak yang dilangkahkan, maka semakin banyak juga dosa yang diampuni oleh Allah. Semakin banyak kaki kita melangkah menuju ke masjid, ke mushola, semakin banyak pula derajat yang Allah angkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Atau mudah-mudahan dengan kita berangkat Allah hapuskan dosanya. Istighfar kita jarang, betul-betul. Istighfar maksud istighfar kita ngedelu astagfirullahaladzim li wali walidayni dasar. Terus menerus kita kadang-kadang waktu ini jengah. Ya, langkahkan aja kaki kita ke masjid. Langkahkan kaki kita ke majlis taklim. Langkahkan kaki saja kita ke majlis ilmu. Insya Allah hapuskan dosa. Dosa yang mana? Dosa yang mana yang diampuni? Dosa yang kecil-kecil. Kalau dosa yang gede, itu dosa syirik, itu harus dikurangi. Langkahkan kaki ke masjid, sholat. Itu sirkul mahabbah yang kedua. Kebenaran cinta yang kedua. Dengan cara apa? Ridho terhadap apa yang ketiga ya, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh kita sebagai wujud cinta kepada insya Allah. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ungkapan yang lain, man ahabba syai'an afartu min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, lebih banyak kita menyebutnya. Kalau cinta kepada sesuatu lebih banyak menyebut.
Kalau anak muda nyanyi itu kan di mana-mana ada dia. Lagi makan ingat kita, lagi makan yang lain ingat kita, ingat dia. Terus tanamkan kepada kanjeng Nabi pun sama. Lebih banyak kita menyebut asma beliau. Kenapa kita menyebut nama beliau? Coba hitung, Pak. 1 kali baca salawat, Nabi menjawab 10 kali. 10 kali kita baca salawat, Nabi menjawab berapa? 100 kali. Sebanyak-banyaknya baca kita salawat, maka sebanyak pula kanjeng Nabi menjawab salawat kita. Kalau Allah saja mengucapkan salawat, hebat. Para malaikat saja mengucapin innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah mengucapkan salawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu. Malaikat itu salawat kepada kanjeng Nabi. Apa salawatnya? Apa salawatnya kepada kanjeng Nabi? Bebas, Pak. Salawat kepada Nabi bebas, silahkan. Mau salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika sholat, yang tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Silahkan. Saya mau salawat Nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin hadiatan haludil qadwatan wa farjibil Qur'an aduk babil hawa'id wa tunalu bihir raghaib husnul khawatim wa yustasul biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi di bulan haji wa nafasin dari kulli ma'lum. Saya mau salawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa. Boleh. Salawat nuril anwar boleh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil adyar miftahil babu yasa sayyidina Muhammadin. Ada salawat yang singkat, boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan dalam Al-Ainul Asrar dikatakan, barang siapa yang membacakan salawat 1000 kali jaraknya jauh. Di sini ada yang paling jauh di mana? Kira-kira berapa menit dari sini kita kerja? 10 menit? 1 jam? Itu cocok banget. 1 jam itu berapa ribu salawat? Salawat Pak, pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang singkat itu sallallahu ala Muhammad, paling 10 menit kan nyampe. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada 1000 kali. Hati kita jadi tenang. Kabul Pak. Keinginan-keinginan kita Allah kabulkan. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo Pak, silakan. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Saya pengen salawat barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Silakan. Silahkan. Bebas. Sholawat itu bebas, silahkan mau sholawat apa saja, yang penting dibaca. Mumpung di bulan Maulid Pak, saya sengaja mengambil topik ini agar kita memperbanyak sholawat di bulan ini. Sholawat sesuai kemampuan kita, sebisanya dan semampu. Semampu dan sebisanya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi sebagai wujud cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Monggo Pak, ada pertanyaan.
Ada yang mau nanya Pak? Monggo. Maksudnya Pak, Bangga sih. masalah bulan ya, ini kan bulan apa tuh Rabiul Awal Ya. itu setelah Nabi apa sebelum Nabi itu ada bulan bulan Syawal bulan Nabi itu. Masih ingat? Ya bulan itu kan Adanya nama-nama bulan kali. Rabiul Awal. Kan belum lahir, baru lahir, kan udah ada bulannya itu. Oh. Penanggalan Hijriah itu diawali ketika zaman Khalifah Umar kalau tidak salah. Jadi zaman Rasul memang belum ditentukan waktunya, tetapi Rabiul Awal penetapan waktunya kanjeng Nabi sudah Allah tetapkan sejak ajali. Jadi zaman sebelum ajali, sebelum bumi ini diciptakan, sebelum ruh-ruh semuanya dikebumikan, sudah Allah ciptakan. Bahkan di dalam pintu surga sudah tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sampai zaman Nabi Adam sekalipun dan para nabi sekalipun, nur Nabi Muhammad sudah ada. Dan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad itu sudah dimunculkan. Nama-nama Nabi Muhammad itu sudah dimunculkan dari sejak zaman Nabi Adam. Sehingga para nabi itu kangen mana nama Muhammad yang selalu disebut-sebut itu. Makanya semua nabi itu sangat merindukan kepada kanjeng Nabi. Dan kelahiran kanjeng Nabi walaupun di penanggalan kalender Hijriah itu ya belum ditentukan Muharram, Safar gitu ya. Muharram, Safar, di awal, di akhir, cuma di awal dan seterusnya. Tetapi dari sisi waktu Allah sudah menentukan, walaupun penamaan tanggal waktunya mungkin tidak disebutkan Nabi Muhammad akan lahir di 12 Rabiul Awal, tidak, tapi akan lahir seorang Nabi. Jadi hanya disebutkan akan lahir seorang Nabi, tidak disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal, tidak. Hanya dilihat dari penanggalan hijriahnya bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada sejak zaman tadi yang tadi disebutkan sebelum Nur Muhammad diciptakan, tidak disebutkan akan lahir tanggal berapa, tapi disebutkan akan lahir seorang Nabi. Gitu. Nah, penamaan Hijriah itu memang lebih ke zaman Nabi dan para sahabat Nabi, sehingga ditetapkan. Jadi bukan masalah tanggalnya, tetapi karena sudah ditetapkan tanggalnya di bulan Rabiul Awal sebagai bulan Maulid, maka di bulan itu pula termasuk bulan yang dimuliakan. Tunggu, ada lagi? Ada lagi? Tunggu. Masih ada Pak? Masih ada pertanyaan yang lain? Sejarah Maulid Isa Nabi gitu. Peringatannya kali. Maulid Nabi itu yang paling lengkap ada dalam Sirah Nabawiyah. Yang paling lengkap itu sejarah Nabi itu di dalam biografi Nabi yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sejak kapan diperingati? Sejak kapan diperingati Maulid Nabi? Sejak Rasul lahir selalu memperingati kelahiran Nabi. Makanya setiap hari Senin beliau puasa. Kemudian hari Kamis juga beliau puasa. Itu memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Cuman peringatan yang dimaksud peringatan itu. Peringatan Maulid Kanjeng Nabi itu memang ketika zaman sahabat Kanjeng Nabi. Makanya cara memperingati Maulid Nabi-nya pun berbeda-beda. Ada yang dengan kaum Sunni, ya, ahli sunnah wal jamaah, itu yang mempelopori untuk memperingati peringatan Maulid Nabi. Dengan cara apa? Ya dengan cara tabligh, dengan cara apa? Tapi itu terjadi pada zaman sahabat Kanjeng Nabi. Kenapa? Saking ingin menunjukkan rasa cinta dan mahabbah kepada Rasul. Saking ingin menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ada sekelompok orang yang memang tidak senang terhadap hal tersebut. Kok kayak semacam kalau bukan mendewakan, mengkultuskan
mengkultuskan kanjeng Nabi dan seterusnya. Itu sebagian orang yang tidak memahami terhadap kecintaan kepada kanjeng Nabi. Kalau orang sudah memahami terhadap kecintaan Nabi, tidak akan ada ungkapan seperti itu. Jadi memang ada yang, nah pertanyaannya, ketika ada perasaan maulid seperti apa kita harus melihat? Tinggal dilihat saja kegiatan maulid seperti apa. Kalau di dalam maulid ada kegiatan kajian taklimnya, ada kegiatan bikinnya, ada kegiatan taklimnya, disitulah majlis maulid. Tapi kalau di dalamnya mohon maaf diisi dengan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kanjeng Nabi, itu yang nggak boleh diikuti, itu yang nggak boleh dilakukan kalau ada yang bertentangan. Jadi sejak dimulai adanya peringatan baginda Rasulullah SAW dan di seluruh dunia selalu diperingati hal tersebut, dan itu tiada lain sebagai bentuk rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Ada dalam surah Nabawi kalau ingin betul, tuliskan betul. Ada lagi? Segera mohon maaf, nggak bisa agak panjang. Ada lagi? Cukup ya Pak? Cukup. Kira-kira 45 menit. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak, agak terganggu kesehatan saya, tidak bisa maksimal ketika menyampaikan. Tapi apa yang disampaikan mudah-mudahan, sekali lagi saya mengajak, mari kita bersama-sama di bulan Maulid untuk lebih memperbanyak salawat kita kanjeng Nabi, ramaikan dengan kegiatan membaca Al-Quran, kemudian ramaikan kegiatan majlis, dan ramaikan kegiatan-kegiatan yang baik dan positif sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama mengadakan kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa bersanding bersama dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil batil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadan amillahi akbar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil batil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadan amillahi akbar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah halu bil uqwa wa tanfarij bil qurab wa tuqbil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa tamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin min kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tadkhulu bihi al-qurab wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqbil bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min kulli ma'lumin. Allahumma tarbi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwatu Muhammad ibarakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baligna bi Makkahil Musyarrafah wa Madinatil Munawwarah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fid dunya ziyaratuhu wa fil akhirati syafa'atuhu wa fil jannati murafaqatuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana takbirana wa tahrirana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abudana wa samin taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah maksud maksudi wa maksudi dunia wal akhirah khususan ila maksudi, silahkan disebutkan keinginannya masing-masing.
اقض حاجتنا يا الله، اقض حاجتنا يا الله، اقض حاجتنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الرضا والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.